Astagfirullahaladzim. Liv, kamu tuh nyetir kok ngelamun kayak gini sih? Untung kita nggak apa-apa. Maaf, Zar. Halo? Mama Safira, ingat, aku akan membalas semua tindakan kalian pada aku. Hati-hati, karena aku akan menghabisi kalian semua. Siapa ini? Aku, Anissa. Jadi gara-gara laki-laki ini, hah? Makanya kamu nunda pertunangan kita. Sekarang kamu tinggal di rumah dia. Apa jangan-jangan kamu udah tidur sama dia, hah? Kamu jangan sembarangan nuduh. Ini dengan Pak Alif, kan? Saya akan membuat pengakuan kepada Anda. Pengakuan apa ya? Saya adalah orang yang membuat laporan palsu tentang tes kehamilan istri Anda, Anissa. Awas, gawat Kak Safira. Alif sudah... Son, kalau ngomong yang jelas dong. Kak Safira, Alif sudah tahu semua rahasia tes kehamilan itu, Kak. Alif tahu di mana? Tadi asisten Dev itu telepon Alif, Kak. Terus dia bongkar semuanya, Kak. Kurang ajar. Asisten lebih sialan. Padahal itu orang sudah saya sumpah duit. Apa yang harus kita lakukan, Kak, sebelum Alif nemuin asisten Dev itu, Kak? Tenang, Son. Sebelum Alif sempat menemui orang itu, kamu harus menghabisi dia. Tapi sebelumnya, interogasi dulu kenapa orang itu sampai bisa membocorkan rahasia saya. Pasti karena disogok sama uang juga, Kak. Sekarang ada yang harus kamu lakukan, Son. Paham. Siap. Aduh, kepala Mama. Ma kenapa? Ma kenapa? Mama kenapa, Ma? Nggak tahu, Liv. Tiba-tiba kepala Mama pusing. Seperti mau pingsan. Makanya Mama jaga kesehatan. Banyakin istirahat, Ma. Kamu temenin Mama ya, Nak? Ma, nggak bisa. Alif harus... Harus apa, Liv? Fis. Lo tolong jagain Mama. Gue harus pergi bentar. Mau kemana, Kak? Mama kenapa? Mama pingsan. Darah rendah kayaknya. Ya udah, lu pokoknya jagain. Mau kemana, Kak? Gue harus pergi. Liv, Mama minta temenin sama kamu ya. Mama nggak mau temenin sama Hafiz. Aduh, Mama kok sekarang jadi manja kayak anak kecil gini sih, Ma? Nggak kayak biasa-biasanya. Kenapa sih, Ma? Ma, Alif pergi bentar aja, Ma. Kan ada Hafiz yang jagain. Nanti Alif balik nemenin Mama. Alif sekalian panggilin dokter. Alif jalan dulu ya, Ma. Hati-hati ya, Nak. Bego banget sih. Tolol. Ngapain kamu tiba-tiba muncul? Emangnya kenapa sih, Ma? Kok Hafiz dimarahin? Mama itu sedang berusaha mencegah Alif supaya dia tidak pergi. Ya mana Hafiz tahu. Moga-moga belum terlambat nih. Kok belum datang juga ya? Gawat nih. Kalau sampai batal, uang sogokan yang udah gue terima diminta lagi. Nah, itu dia tuh.
apaan sih? Orang ketabrak, Mas. Mana tuh orang ya? Kok belum datang juga? Jangan-jangan dia pikir gue nggak bakal datang. Gue nggak tahu gimana mukanya lagi. Heran saya. Kenapa saya bisa sampai punya adik setolol dan goblok kayak kamu? Kenapa kamu membunuh orang itu tanpa persetujuan saya terlebih dahulu? Hah? Sekarang kita jadi nggak tahu apa motivasi orang itu membongkar semua perbuatan kita. Kakak Sapira sendiri yang bilang sama saya suruh habisin laki-laki itu. Maksud saya, kamu boleh menghabisi dia setelah kamu interogasi dulu. Maaf deh Kak, saya terpaksa nabrak dia Kak. Saya takut duluan sama Alif. Ya udah, sekarang kita ambil hikmahnya saja. Karena asisten laboratorium itu sudah mati. Jadi dia tidak akan bisa membongkar rahasia kita kepada siapapun lagi. Nah, maksud saya juga begitu Kak Sapira. Jalan lurus. Liv, kamu dari mana sih, Nak? Mama tungguin kamu dari tadi. Dari luar mah, ketemu temen. Ketemu sama temennya? Enggak. Berarti Sony menabrak orang yang sangat tepat. Kamu kok nggak ketemuannya di rumah aja sih, Liv? Kan lebih leluasa. Kalau dia nggak sampai ketemu kamu, kan ada Mama, Hafiz, atau Om Sony. Jadi pesannya kan bisa sampai ke kamu. Kamu mau ngomongin masalah apa sih? Urusan bisnis biasa mah. Alif pasti tidak berani bicara terus terang pada saya. Mungkin sekarang dia sedang menilai sikap saya pada dia. Saya harus bisa menunjukkan ketulusan saya. Saya tidak boleh kalah sama asisten lab yang goblok itu. Mama gimana keadaannya? Udah sehat? Nggak apa-apa, Liv. Mama udah nggak apa-apa kok. Lebih baik kamu urusan kamu, biar beres. Tapi kalau Mama lihat dari wajah kamu, sepertinya kamu sedang ada masalah yang berat ya? Ah, enggak kok, Ma. Nggak ada apa-apa, beneran cuma bisnis saja. Sayang, Liv, kamu tidak boleh menyembunyikan sesuatu dari Mama. Tolong ya. Ya Allah, mana mungkin mamaku yang baik ini setega itu sama Anissa. Apa tujuan dan maksudnya? Sial, si anak nggak tahu diuntung ini mulai coba-coba bohong pada saya. Tapi aku nggak yakin sama kata-kata asisten lab itu. Sudah pasti dia yang bohong. Karena tak jadi datang menemuiku. Mama kok nggak makan? Enggak, Liv. Mama lagi nggak selera makan. Alif ambilin ya. Nggak usah, Nak. Mama memang lagi nggak bisa makan. Mama lagi banyak pikiran. Mikirin apa, Ma? Mama lagi mikir bagaimana caranya supaya kamu percaya kalau Mama benar-benar sayang sama kamu. Sama seperti sayang Mama kepada Hafiz. Walaupun kamu bukan anak kandung Mama sendiri. Mama jangan ngomong kayak gitu. Mama yang bukan Alif. Cuma Mama yang Alif punya satu-satunya. Kalau gitu kenapa kamu menyembunyikan sesuatu dari Mama, Nak? Sudahlah, Nak. Seorang ibu pasti tahu kalau anaknya sedang dalam masalah. Makanya Mama nggak punya selera makan. Karena Mama memikirkan kesusahan kamu. Ya udah, Mama emang benar. Kemarin-kemarin emang ada yang nelfon Alif, Ma.
Dia ngaku kerja di laboratorium. Dia bilang ke Alif kalau mama waktu itu nyogok dia untuk malsuin hasil tes labnya Anissa. Untuk bikin percaya kalau anak yang dikandung Anissa itu bukan anak aku, Ma. Astaga. Tapi itu bohong kan, Ma? Alif tahu itu bohong. Mama nggak mungkin ngelakuin itu kan? Nak, itu hal paling gila yang pernah Mama dengar. Mana mungkin Mama melakukan hal itu, Liv? Itu sama saja dan merusak kebahagiaan kamu, Nak. Mama stop nangis, Ma. Ini makanya Alif nggak mau ngasih tahu Mama karena Alif tahu. Kalau Alif kasih tahu pasti Mama sedih. Maafin Alif, Ma. Kini pasti ada orang jahat yang berusaha merusak kebahagiaan kita, Liv. Tapi siapa, Ma? Enggak, Mama nggak tahu. Mama nggak berani menebak. Tapi ini pasti ada hubungannya dengan Anissa. Yang berhubungan sama Anissa kan cuman Bu Fatimah sama Bu Ayu nih, Ma. Mama nggak tahu, Nak. Tapi bisa saja kan mereka pelakunya. Memang mereka kelihatan seperti perempuan yang baik dan taat beragama. Tapi kita nggak tahu, Liv. Siapa tahu mereka mempunyai hati yang busuk. Aku mau minta tolong sama kamu, bisa nggak? Minta tolong apa, Nis? Perasaanku nggak enak, Fatir. Apalagi setelah kejadian tabrak lari kemarin. Aku merasa Ibu Ayuni dan Ibu Fatimah, juga anak-anak di rumah Singgah, terancam keselamatannya, Tir. Ah, nggak mungkin. Perasaan kamu doang. Insya Allah nggak ada apa-apa. Lagian Alif dan keluarganya itu nggak bakalan nyangka kalau kamu, Anissa, itu pelakunya. Mereka kan menganggap kalau Anissa tuh sudah mati. Iya, Fatir. Tapi gimana kalau ternyata kejadian-kejadian ganjil di rumah mereka pikir itu adalah balas dendam dari Ibu Ayuni dan Ibu Fatimah. Gimana? Kayaknya sih nggak mungkin, Nis. Tapi kan kamu sendiri nggak yakin. Gini deh, Fatir, aku nggak akan tenang sampai kamu ketemu sama mereka dan ngelihat keadaan mereka. Tolong ya, liatin. Iya, ntar aku cek. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Kak. Kenapa, Kak? Kakak sakit? Udah, Kak. Nggak usah puasa aja. Nggak apa-apa kok. Toh lain kali bisa dibayar puasanya. Saya nggak apa-apa, yuk. Saya masih kuat. Ayo, Kak, duduk di sana, yuk. Kak, kakak tuh sakit. Aku bikinin teh ya. Biar kakak lebih enakan. Nggak usah, yuk. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Siapa ya? Silakan masuk. Mari, Ya, makasih, Bu. masuk. Silakan. Perkenalkan, nama saya Fatir. Sebelumnya saya udah pernah datang ke sini. Saya adalah temannya Anissa waktu kuliah di Australia. Masya Allah. Subhanallah. Terima kasih atas kedatangannya, Nak.
Kedatangan Nak Fatir ke sini membuat kami merasa seolah-olah Anissa pulang. Bu, sepertinya ibu kurang sehat. Wajah ibu pucat sekali. Apa ibu sakit? Apa ibu mau dibawa ke dokter, Bu? Nggak usah. Saya nggak apa-apa. Saya sehat. Apalagi setelah kedatangan Nak Fatir. Rasanya saya seperti melihat Anissa. Terima kasih ya, Bu. Kalau kedatangan saya dianggap seperti kedatangannya Anissa. Kebetulan saya juga datang ke sini pengen ngasih kado buat anak-anak. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Nak Fatir. Sebentar ya. Putri, sini sayang, sini. Kasih salam sama Om Fatir. Putri, ini aku bawa kado buat kamu sama buat teman-teman. Dibagi ya sayang ya. Wah, makasih Om Fatir. Sama-sama. Bu ya? Dan Fatir? Apa kabar, Bu? Baik. Bu Ayuni, Bu Fatimah, ini Den Fatir. Dulu waktu ibu berdua pergi haji, Den Fatir pernah ke sini bawa kado buat anak-anak, Bu. Anissa pasti senang mendengar kedua ibunya baik-baik aja. Sebaiknya aku nggak usah cerita dulu tentang Ibu Fatimah yang sepertinya sedang sakit. Ngapain ya dia datang ke sini? Ada urusan apa lagi? Nak Fatir? Hah? Oh. Iya, Bu. Saya pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Alif, ada apa ya Mas kesini? Mana Bu Ayu nih sama Bu Fatimah? Saya mau ketemu mereka. Bu, Kalian lagi mempermainkan keluarga saya kan? ngomong apa kamu Alif? Udah, jangan pada sok polos. Saya tahu kalian mau balas dendam sama keluarga saya dan saya. Kalian tahu perbuatan kalian itu sangat rendah, sama kayak perbuatan Anissa dulu. Jangan pernah sebut-sebut nama anak saya. Nama anak saya tidak pantas keluar dari mulut kamu. Anak saya tidak bersalah. Jaga kata-kata kamu, Alif. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Mempermainkan. Mempermainkan apa maksud kamu? Saya tahu. Kalian mau ngebuktiin kalau Anissa nggak bersalah dulu. Tapi asal kalian tahu, hal itu udah nggak ada gunanya lagi. Percuma! Masya Allah. Alif tuh bener-bener jahat. Manusia macam apa dia? Dia udah pernah memfitnah aku, dan sekarang dia memfitnah kedua ibuku. Anissa, kamu harus sabar. Kamu nggak boleh marah di hadapannya Alif dan keluarganya. Kalau sampai itu terjadi, bisa kacau semuanya. Khususnya buat rencana kita. Masya Allah. Dan sekarang aku harus menahan emosi aku depan mereka. Oh iya, soal paket itu gimana? Udah kamu kirim belum? Paketnya udah aku kirim. Insya Allah, datang tepat waktunya. Dan tepat juga ke orangnya. Mas. Tunggu, Mas. Mas yang punya rumah ini kan? Iya, ada apa ya? Ini ada paket untuk Pak Alif, Mas.
Alif, iya bener. Tolong Mas minta tantangannya dulu. Permisi Mas. Oke. Apa tuh, Fis? Ini mah ada titipan buat Kak Alif. Apaan tuh, Mas? Ini pakai buat Mama. Mas ini mah Hafiz, Tel. Apaan sih isinya? Kasih DVD. Aneh. Si mah Hafiz, Tel. Oh, jangan-jangan isinya film yang enggak nih. Saya adalah asisten laboratorium, tempat di mana Anissa memeriksa tes kehamilannya. Dengan ini, saya bersumpah, demi Tuhan, saya telah dibayar oleh Ibu Safira untuk memasukkan hasil tes kehamilan dia, agar seolah-olah anak yang dikandung Anissa bukan benih dari Alif. Anissa telah hamil sebelum menikah dengan Alif. Padahal, sesungguhnya anak yang dikandung Anissa adalah benar-benar anak Alif dari benih Alif. Loh mah kalau sampai Kak Alif tahu, buyar semua nih mah. Tenang, Fis. Tenang. Tenang. Kamu jangan bikin Mama tambah gugup dong. Ya terus sekarang kita mesti ngapain? Mama juga jadi bingung. Kalau sampai rekaman ini dibuat kopinya dan dikirim ke polisi, gimana? Jangan sampai Alif tahu mengenai hal ini. Makanya ada seseorang yang lagi ngincar kita deh, mah. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Ini saya mau nanyakan, siapa yang mengirimkan paket ini ke alamat rumah saya untuk anak saya Alif? Tapi kok di sini nggak ada nama pengirimnya ya? Coba Bu, saya lihat dulu data-datanya. Saya cocokin di komputer ini. Tapi maaf loh Bu, kalau pengirimnya tidak mau diketahui namanya. Oh, ini ada nama pengirimnya Bu. Kebetulan dia nggak minta saya untuk merahasiakan namanya. Jadi siapa Pak yang mengirimkannya? Namanya Hafiz, Bu. Nggak mungkin. Ini pasti ada kesalahan. Nggak mungkin Hafiz menteror mamanya sendiri. Ada apa, Bu? Ada yang bisa saya bantu lagi? Bagaimana ciri-ciri orang yang mengirimkannya, Pak? Cowok. Dia agak tinggi, rambutnya lurus, kulitnya agak putih, dan dandannya anak muda sekarang banget, Bu. Masa sih? Tapi mana mungkin Hafiz pelakunya? Apa Bapak nggak salah? Saya ingat banget, Bu. Dia meminta saya untuk tidak menyebutkan namanya karena dia membuat kejutan khusus buat ibunya. Waktu saya tanya, Bu, dia malah ketawa. Dia bilang isinya video pribadi yang dia buat khusus buat ibunya. Sepertinya ibu ini ibunya cowok itu ya, Bu? Halo. Oh iya, Pak Yoyo. Gimana Pak? Barusan Ibu Safira datang ke sini. Dia mengecek siapa pengirim paket itu, Pak. Bagus. Memang itu yang saya inginkan. Kalau gitu, terima kasih Pak. Sama-sama, Pak. Bu. Saya menemukan kertas ini, Bu, di kantong baju dan Hafiz. Untung belum kecuci, Bu.
Permisi, Bu. Awas kamu, nak. Kalau sampai Mama menemukan bukti-bukti yang lain, bakal habis kamu. Sial, ternyata benar dia pelakunya. Dia harus dihukum atas semua perbuatan kepada saya selama ini. Saya mau nanya, apa Andres asisten lab masih kerja di situ? Wah, sayang sekali, Pak. Andres sudah tidak bekerja lagi di sini. Boleh tahu kenapa udah nggak kerja di situ lagi? Dia sudah di PHK, Pak. Karena dia telah melakukan beberapa kali kesalahan dalam memberikan tesnya. Pantesan aja. Ternyata petugas ngaco. Tapi, apa Mama yang bayar dia untuk masukin hasil lab Anissa? Mungkin nggak ya? Maaf, Pak. Memangnya ada apa ya? Ya udah, makasih. Liv, kamu barusan telepon siapa? Yusuf, mah. Oh iya, mah. Kita hari ini ada janji untuk ke dokter loh, mah. Ngecek Mama. Ngapain ke dokter lagi, Liv? Mama udah nggak apa-apa kok. Mama udah merasa sehat. Tapi kan Alif udah bikin janji sama dokternya, mah. Aduh, Alif. Apalagi sih yang mesti diperiksa? Mama sudah sehat kok. Tolong, mah. Ini kan demi kebaikan Mama juga. Halo ya. Iya, tenang aja. Mama aku tuh banyak banget. Jangankan 7 turunan, 8 turunan itu baru setengah kekayaan mama aku. Ih, jadi nggak habis-habis. Iya, pokoknya kamu minta berapapun pasti aku sediain. Aku usahain kok, yang benar. Ya, tenang aja, aku udah punya rencana kok. Oh, gara-gara cewek. Oke, sudah dong. Wajah Anissa begitu jelas dalam ingatan saya. Tapi kenapa cuma dia? Astagfirullahaladzim. Kak Fatimah, Kak.
keadaan kakak saya, Dok? Pasien mengeluarkan banyak darah. Dia harus segera menerima transfusi darah. Tapi sayangnya Ibu, darah yang sesuai dengan Ibu Fatimah saat ini sedang kosong di rumah sakit kami. Kami sudah telepon PMI dan rumah sakit lain juga kosong. Terus apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan kakak saya, Dok? Begini saja, Ibu coba telepon beberapa kerabat Ibu, siapa tahu golongan darahnya ada yang sama dan bisa membantu Ibu Fatimah. Kalau begitu, saya permisi dulu, Ibu. Bu, kita kan nggak punya kerabat di sini, Bu. Masih kan, Bu? Masih. Siapa, Bu? Ano dan Fatir. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Fatir, ini saya Bu Ayuni, ibunya Anissa. Oh iya, Bu Ayuni, apa kabar? Kabarnya buruk, Nak Fatir. Bu Fatimah tadi jatuh dan kepalanya berdarah. Masya Allah. Terus gimana keadaannya? Keadaannya kritis dan saat ini beliau membutuhkan banyak darah. Beliau butuh golongan darah AB. Kebetulan di rumah sakit golongan darah AB-nya kosong. Makanya saya telepon Nak Fatir. Apa kira-kira Nak Fatir bisa membantu untuk mencarikan darah itu? Iya, Bu. Insya Allah saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mencarikannya. Terima kasih ya, Nak Fatir. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama tunggu sini bentar ya. Alif mau nanya kapan giliran Mama diperiksa. Halo? Iya? Iya, Pak. Saya cuma mau konfirmasi tentang permintaan darah saya pada waktu itu, Pak. Apa sudah tersedia? Belum? Terus? Oh, jadi harus nunggu lagi, Pak. Kira-kira berapa lama ya? Ngapain mereka kesini? Siapa yang sakit? Terima kasih. Gimana? Apa darah untuk Bu Fatimah udah ada, Bu? Belum, Bu ya. Kita tetap harus tunggu kabar dari mereka. Bu. Fatimah? Kenapa sih Fatimah? Ngapain dia butuh banyak darah? Masya Allah. Ibu, Fatir, aku harus nyelamatin Ibu, Fatir. Aku akan donorin darah aku untuk Ibu, karena darah aku persis sama seperti Ibu. Tir, tolong anterin aku ke rumah sakit sekarang ya. Ya udah, sekarang kamu aku jemput ya. Tunggu dulu. Tapi rumah sakit Ibu sama rumah sakit Mama Safira periksa hari ini sama. Aku mau ke sana tapi aku nggak mau ketemu sama mereka. Emang ibu mertua kamu juga sakit? Ya, tadi pagi kondisi dia agak ngedrop. Tapi aku yakin dia tuh cuma pura-pura karena Alif udah mulai curiga sama dia. Tir, gimana caranya? Aku pengen ketemu Ibu tapi aku nggak mau ketemu mereka. Ya udah, kamu tenang aja. Insya Allah kamu aman ya. Ya udah, sekarang aku berangkat. Kamu tunggu di situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata dokter mah, penyakit Mama berasal dari pikiran Mama sendiri. Iya, Mama tahu, Nak. Mama disuruh konsultasi ke psikiater lain ya? Iya, Ma. Tapi tenang aja. Kita udah dapet jadwal untuk hari ini. Ya udah, Mama duduk dulu di sini sebentar. Alif mau ngecek kapan mau konsultasi sama dokternya. Maaf, Mbak, saya mau tanya ruang psikiater di mana ya? Itu kan Zara. Ngapain dia kesini? Jangan-jangan dia datang untuk mendonorkan darahnya buat Fatimah. Kalau begitu, berarti benar. Anissa masih hidup. Berarti Zara adalah Anissa.
ada pasien yang namanya Safira nggak? Wah, maaf Mbak, saya nggak bisa membocorkan nama-nama pasien. Oh, ya udah nggak apa-apa. Saya cuma mau tanya ruang psikiaternya aja. Oh, sebelah sana. Oh ya, makasih ya. Ya. Ngapain Zara menanyakan saya? Dan kenapa juga dia mau ke ruang psikiater? Zara, ngapain kamu di sini? Tadi aku dengar katanya Tante Safira masuk rumah sakit. Aku tanya bagian umum, nggak ada yang namanya Safira. Jadi aku coba tanya bagian lain. Tapi petugasnya nggak mau ngasih nama. Kebetulan ketemu kamu di sini. Jadi benar Tante Safira masuk rumah sakit. Di mana dia sekarang? Ada di ruang tunggu. Tadi habis diperiksa di bagian umum. Katanya harus dibawa ke bagian sini. Oh. Terus hasilnya gimana? Ya, belum tahu, Zar. Mudah-mudahan sih baik-baik aja. Aku doain deh supaya nggak ada apa-apa. Tante, gimana keadaannya? Tante baik-baik aja kok. Liv, tahu nggak Liv? Itu ibu mertua kamu Fatimah. Ternyata beliau sekarang dirawat di rumah sakit ini, Liv. Sakit apa, Ma? Mama sih nggak jelas. Tapi kelihatannya Bu Fatimah butuh banyak darah. Mungkin dia kecelakaan, Liv. Hah, kamu ingin melihat reaksiku kan? Aku udah tahu semuanya. Ya Allah, semoga darah yang aku berikan untuk Ibu Fatimah berhasil menyelamatkan jiwanya. Loh, Liv, kamu kok tenang-tenang aja sih? Ya bukannya tenang, Ma. Saya kan udah gak ada hubungan apa-apa lagi sama dia. Tapi aku harus tetap tenang, supaya nggak menimbulkan kecurigaan. Maaf, Pak Alif dan Bu Syafira ditunggu di ruang psikiater. Sus, Ya? ini ada kantong darahnya. Oh, iya. Nak Fatir, terima kasih atas bantuannya ya. Mudah-mudahan dengan darah yang diberikan Nak Fatir, itu dapat menyelamatkan nyawa Kak Fatimah. Insya Allah, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Anissa. Kebetulan banget kamu telepon. Barusan Lina telepon aku. Dia mengalami kecelakaan. Masya Allah. Terus keadaannya kayak gimana? Insya Allah sih keadaannya nggak apa-apa. Mudah-mudahan nggak terlalu parah. Soalnya dia masih bisa telepon aku. Tapi apapun itu, aku harus segera pulang sekarang. Ya udah, kamu cepetan pulang ya. Maafin aku ya, Nisa. Aku terpaksa harus ninggalin Bu Fatimah, Bu Ayuni sama Mbok ya. Udah lah, Tir. Kamu nggak usah cemasin ibu. Kan ada dokter di situ. Tir, kamu kan suaminya Lina. Jadi udah kewajiban kamu untuk nemenin dia dalam keadaan apapun, kan? Udahlah, kamu cepetan pulang ya. Sekarang Lina sangat membutuhkan kamu. Iya. Sekali lagi maaf ya. Kamu harus bisa jaga diri kamu sendiri. Udah, aku nggak apa-apa. Kamu nggak usah cemasin aku. Ya? Assalamualaikum. Lina. Surprise! Kamu apa-apaan sih? Kamu nggak apa-apa?
Kamu kan kecelakaan. Ada yang luka nggak? Alhamdulillah, aku baik-baik aja kok. Tapi kan kamu kecelakaan tadi. Makasih ya, Tir ya. Ternyata kamu masih perhatian sama aku. Sebenarnya aku pengen ngasih kejutan buat kamu. Nih. Apa ini? Buka aja. Aku hamil, Tir. Lin, kamu pikir ini kejutan yang lucu? Hah? Kamu nggak mikirin aku kayak gimana jalan ke sini? Khawatir karena kamu kecelakaan? Tadi aku ngebut. Kalau aku kenapa-napa gimana? Maafin aku ya, Tir. Kamu jangan marah dong. Aku kan maksudnya baik. Aku pengen nyampein kabar ini dengan cara yang lain. Tapi caranya nggak kayak gini dong. Kamu nggak ngeliat aku kayak gini. Ngebahayain aku di jalan. Maaf, cuma cara ini aku pikirin. Kata dokter, aku nggak boleh pergi kemana-mana selama aku hamil. Tapi kamu lama banget ada di Jakarta, nggak pulang-pulang. Aku tuh kangen banget sama kamu, Tir. Tapi kamu kayak anak kecil. Dewasa dikit dong. Astagfirullahaladzim. Aku ingat semuanya sekarang. Safira. Dialah sumber dari segala sumber kejahatan di rumah ini. Dia pura-pura baik dan sayang sama Alif. Hanya untuk menutupi keragusannya pada harta warisan Alif. Dia juga jahat sama Anissa. Dan sengaja membayar orang untuk membunuh Anissa.